Salam. Kita berjumpa kembali di video bagian kedua dari perkataan kita menentukan, dan bagian kedua ini saya beri judulnya yaitu mencabut perkataan yang salah. Apakah bisa? Bisa, saudara, yaitu perkataan yang salah itu bisa kita cabut. Perkataan yang salah yaitu perkataan yang menyebabkan kita mengalami kutuk, mengalami keadaan yang tidak baik. Yang namanya mengalami kutuk ya, kita mengalami yang namanya mungkin sakit-sakitan, sakit penyakit yang berkepanjangan, masalah, persoalan ya yang tidak pernah selesai dan lain sebagainya. Nah, karena Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mengatakan perkataan-perkataan yang salah, apalagi sebagai orang percaya, itu sangat berbahaya. Saudara, dalam kitab Yakobus, Rasul Yakobus juga menasihatkan sebagai orang percaya, dari mulut kita ini seharusnya jangan keluar kutuk dan berkat. Artinya jangan keluar dari sumber air itu, jangan keluar air yang keruh dan air yang jernih. Ya, sebagai orang percaya yang sudah tahu firman Tuhan, seharusnya kita itu mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang baik, saudara ya, supaya keadaan kita baik dan orang lain juga yang kita katakan menjadi baik, supaya keadaan bangsa dan negara ini baik, daerah kita baik, keluarga kita baik. Sebab itu kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk berkata-kata yang baik, saudara ya. Tetapi masalahnya, saudara, bagaimana seandainya, saudara ya, kita ini mengucapkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak baik, ya, kita menyumpah, menyerapah, ya, kita mengatakan yang tidak baik atas diri kita, atas keluarga kita, atas setiap orang, atas pemerintah, atas bangsa dan negara, atas siapapun, atas kehidupan perkawinan kita, usaha pekerjaan kita. Nah, perkataan-perkataan yang salah, apalagi disertai marah, emosi, sumpah, serapah, kutuk, saudara, kalau itu terlanjur diucapkan dan kita tidak mau akibat perkataan itu menimpa hidup kita dan keadaan yang tidak baik karena perkataan yang tidak baik, apakah itu bisa dicabut, saudara? Bisa, saudara. Perkataan itu bisa kita cabut, saudara. Iya. Seperti apa? Saudara, di Alkitab mengajarkan kita Ayub, saudara. Ayub ini dibanggakan oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan. Tapi satu waktu Ayub ini mengalami ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tuhan izinkan Ayub ini mengalami keadaan yang tidak baik, di mana ternaknya dalam satu hari mati semuanya. Kemudian anak-anaknya mati semuanya. Saudara, dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang tidak baik, ini yang dialami oleh Ayub, saudara. Lalu Ayub sendiri akhirnya jatuh sakit. Bahkan sahabat-sahabat Ayub tidak mau dekat kepadanya, karena keadaannya begitu berat dan tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Dia sangat sakit, dari gemuk menjadi kurus, dari kulit bersih menjadi korengan, dan dia memakai baju yang ya boleh dikatakan sudah tidak layak dipakai. Teman-temannya menjauh, yang tadinya dia disukai orang, terkenal baik, dipuji, tapi dia mengalami ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan istrinya pun bahkan sampai berkata, sudahlah, kutuk saja Allahmu itu. Tapi Ayub tidak melakukannya, saudara. Dia bertahan. Tetap dia mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan Ayub? Dia mulai berdebat, ya, dengan Tuhan. Dia mulai berdebat bahwa dia mengatakan bahwa dia baik, tidak ada berbuat salah, tidak ada berbuat dosa. Kenapa Tuhan menimpakan masalah berat, menimpakan persoalan dalam hidupnya? Bahkan beberapa teman Ayub pun datang mengatakan bahwa Ayub telah berbuat dosa, telah melakukan kejahatan, karena tidak mungkin orang menderita kalau tidak berbuat dosa, berbuat kejahatan. Tapi Ayub tetap berkata tidak. Dia bahkan mau ya mau berdebat dengan Tuhan. Artinya dia berkata, kalau aku ini dihakimi, tidak terdapat kesalahan padaku. Nah, Ayub orang benar, tapi karena perkataannya dia menjadi salah.
Dia menjadi bersalah di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya meresponi, menanggapi Ayub. Tuhan katakan, oke, aku menanyai engkau sekarang, berdirilah sebagai laki-laki. Ketika aku membuat buaya menjalin tulang-tulangnya begitu kuat, kamu di mana? Ketika aku membuat binatang yang begitu gagah perkasa, aku Daniel, engkau di mana? Ketika binatang yang banyak di padang itu kelaparan, lapar, minta makan, anak-anak mereka minta makan, kamu di mana? Lama kemudian Ayub menyadari bahwa dia tidak tahu semuanya itu. Ketika Tuhan tanya, waktu aku membuat bintang-bintang, waktu aku menghampar langit, kamu di mana? Ayub tidak bisa menjawab Tuhan. Akhirnya Ayub takut dan ia berkata kepada Tuhan, awalnya dari kata orang saja aku mengenalmu, tapi sekarang aku berhadapan dengan engkau. Artinya Ayub mengenal Tuhan dan dia berkata, Tuhan, seluruh perkataanku yang salah itu aku cabut, aku menyesalinya, aku bertobat. Dan dia duduk di dalam abu dan debu. Artinya Ayub menyesali perkataan yang salah, dia bertobat. Nah, kita saudara juga bisa mencabut perkataan kita yang salah. Selama ini dari dulu mungkin kita sudah mengutuk, menyerapahi diri kita sendiri. Kita mengata-ngata yang tidak baik atas nasib kita, atas pekerjaan rumah tangga keluarga kita. Kita mengutuk orang lain, mengutuk pemerintah dan negara, sumpah serapah perkataan yang tidak baik. Saudara, mari bertobat, itu bisa dicabut saudara, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, supaya seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, supaya seperti perkataanmu itu akan kutimpakan kepada hidupmu. Nah, supaya yang tidak baik tidak terjadi, mari saudara, perkataan yang tidak baik itu kita cabut. Kita ingat, kita tanya, Tuhan, Roh Kudus ingatkan aku yang mana, supaya aku cabut dan aku bertobat. Dan kita bertobat sungguh-sungguh saudara, supaya kita diberkati Tuhan. Itu firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berkata-kata yang baik. Ya, salam sehat, salam. Tuhan Yesus memberkati.